Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku. Sabtu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Sabtu Kliwon, menjalani karma. Jadi teman-teman Sabtu Kliwon, karma itu ya dimiliki atau dihadapi atau dijalani oleh semua orang ya. Tidak akan terlepas seseorang itu dari sebuah karma. Pasti semua orang menjalani. Nah, masalahnya ketika menjalani sebuah karma itu apakah kita sadar atau tidak? Masalahnya ada di sana. Ketika kita sadar bahwasanya masalah yang menimpa kita itu adalah sebuah karma, maka Anda akan menjalani dengan ikhlas ya. Karena itu adalah bagian dari hukuman Tuhan atas tindakan Anda yang salah sebelum-sebelumnya. Jadi kita harus punya mindset semacam itu ya. Kita harus punya pola pikir semacam itu. Supaya apa? Supaya ketika Anda menjalani sebuah karma atau menjalani sebuah masalah di dalam hidup Anda, itu mudah untuk diselesaikan. Ibaratnya beban masalahnya itu tidak akan semakin berat ya. Dan Anda menyadari bahwasanya masalah itu adalah karma. Nah, ini tanda-tandanya ya. Ketika kita kena masalah dan masalah itu lebih dari 1 tahun, tidak mari-mari ya, tidak selesai-selesai, maka bisa jadi itu adalah sebuah karma ya. Manakala ketika Anda menjalani masalah tersebut, itu selalu terlintas ya, orang yang pernah Anda sakiti. Nah, itu akan terlintas orang yang pernah Anda sakiti itu seperti itu. Nah, ini namanya karma, itu seperti itu ya. Nah, kenapa kok karma itu berat? Karena orang yang Anda sakiti ketika itu ya, ketika itu katakanlah ingin sembuh ya, orang yang Anda sakiti ketika itu ingin sembuh, itu butuh proses waktu yang panjang, butuh waktu yang lama, butuh proses yang panjang, butuh waktu yang lama. Coba itu dibayangkan, sudah berapa puluh juta, berapa ratus juta ya, uang yang dikeluarkan untuk bisa menyembuhkan diri. Itu sudah berapa banyak air mata yang tertumpah untuk bisa sembuh ya. Ibaratnya awan bengi ya, awan bengi, isu sore dan sebagainya, itu harus nelongso ya, patah hati. Itu yang terjadi seperti itu, sakit hati itu. Nah, ini akan ditimpakan kepada diri Anda berupa karma. Makanya jangan berpikir bahwasanya ketika kita menyakiti seseorang, nah, itu tidak ada balasannya. Pasti ada balasannya, cuma belum saja gitu loh ya. Saat ini mungkin belum terjadi pada diri Anda, tapi suatu saat karma itu akan berlaku, karma itu akan datang. Nah, ketika karma itu datang, ketika karma itu berlaku, maka Anda harus siap-siap ya, siap-siap menjalaninya. Karma ini tidak bisa dihapus ya, ya, bisanya dijalani ya. Anda kena karma, Anda harus jalani. Sampai kapan? Sampai selesai. Dan biasanya karma itu juga lama. Nah, apa makna yang bisa kita petik ya, teman-teman Sabtu Kliwon? Apa yang bisa kita petik dari adanya karma ini? Yang bisa kita petik dari sebuah karma itu adalah bahwasanya kita harus hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus hati-hati, jangan pernah menyakiti orang lain ya. Karena ketika kita menyakiti orang lain ya, seperti yang kita rasakan saat ini, itu karmanya sangat luar biasa. Setiap orang
pasti menjalani karma. Ya, makanya bejo-bejo nih wong kang sengkang iling, ya. Artinya kita ingat bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita ini pada hakikatnya, ya, adalah hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Ya. Nah, kalau Anda sudah sadar, ya, selanjutnya yang Anda harus lakukan adalah memperbaikinya, memperbaiki diri, ya, perbaiki diri Anda. Ya. Jadi ada peristiwa yang positif di dalam kehidupan Anda. Sadar, oh ini ternyata kalau saya menyakiti orang, saya pun juga akan disakiti. Walaupun bukan oleh orang itu, ya, saya akan mendapatkan apa yang dirasakan oleh orang yang saya sakiti. Itu pasti, ya. Nah, kesadaran diri ini semacam ini harus ada di dalam diri Anda kalau Anda ingin sukses, ya. Kalau Anda ingin jaya menjalani kehidupan ini, ya. Jadi karma itu akan bisa meningkatkan spiritual Anda lebih dekat, lebih baik, sehingga Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Ya, kita lihat filmnya Tom Sancong itu, Kerasakti itu kan menjalani karma, gitu. Apa yang dia lakukan ketika dia melangkah demi langkah menebar kebaikan, menghapus dosa karma yang dilakukan oleh murid-muridnya, itu diajarkan pada diri kita. Nah, itu cerita itu seperti itu. Jadi karma itu tidak untuk golongan agama tertentu, ya, kepercayaan tertentu, ya, tapi semua makhluk itu menanggung, ya, apa yang menjadi perbuatannya. Makanya berbuatlah yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.